Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam beserta langit yang begitu indah. Begitu juga dengan bintang, awan, dan benda angkasa lainnya. Sedemikian indahnya diciptakan Allah hingga orang-orang terpaku memandangnya. Bahkan banyak dari kita yang rela berkeliling dunia demi menikmati keindahan ciptaan Allah. Hukum asal bepergian ke segala penjuru bumi, termasuk untuk tujuan wisata atau rekreasi, adalah mubah atau diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu untuk ditelusuri. Maka berjalanlah, berpergianlah ke segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan." Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Akan tetapi perjalanan wisata atau rekreasi yang hukum asalnya boleh ini bisa menjadi haram dan dilarang dalam agama jika terdapat hal-hal yang melanggar syariat Islam. Misalnya saja pergi berwisata yang menyebabkan pemborosan harta secara berlebihan. Ya, kebanyakan perjalanan wisata yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang dilakukan dengan berlebihan. Bahkan sampai rela berhutang demi memuaskan hasrat wisata yang sebenarnya bukan perkara wajib. Dalam hal ini, tentu wisata dengan cara demikian sangatlah dilarang dan diharamkan dalam agama Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya." Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Selain itu, wisata yang membuat lalainya manusia dalam mengingat Allah juga tidak diperbolehkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu menjadikanmu lalai dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Sebagai seorang muslim, tentu kita tidak ingin melakukan perbuatan sia-sia, sekalipun saat berwisata. Untuk itu sepatutnya kita berwisata ke tempat yang bukan sekedar menghibur mata, namun juga ada pembelajaran di dalamnya. Assalamualaikum, wah ketemu lagi nih di program Muslim Masa Kini. Hari ini saya sudah ada di The Range, Cisarua, Bogor, Puncak Jawa Barat. Nah, hari ini saya bakalan keliling-keliling di sini, ngasih tahu di sini ada apa aja tempat yang seru. Sekaligus kita bakalan ngebahas unsur Islam apa sih yang ada di sini. Untuk itu, tetap ikutin saya. Pokoknya di sini bakalan menarik banget. Yuk kita mulai. Hai. Tak bisa dipungkiri, setelah hampir 10 bulan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, kini sebagian kecil masyarakat mulai memberanikan diri untuk keluar rumah, berkunjung ke tempat wisata. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, The Range menjadi salah satu alternatif warga ibu kota untuk berwisata alam. Selain karena ramah anak, tempat ini dipilih karena jarak yang tidak begitu jauh dari Jakarta. Harga masuknya pun cukup terjangkau. Hanya Rp25.000 per orang dan setiap tiket masuk dapat ditukar dengan susu di akhir wisata. Ada banyak pilihan wisata yang bisa dinikmati di sini. Mulai dari wisata berkuda, bermain bersama domba, wisata air, memanah, hingga aneka spot swafoto. Kayaknya emang kalau liburan itu nggak enak kalau nggak bareng-bareng. Hai, aku mau nanya dong, ini siapa namanya? Rani sama? Dira. Oh, ini kalian tuh pertama kali ke The Range ini? Iya. Oh, gimana rasanya? Rasanya excited sih karena banyak spot-spot Instagramable. Terus baru pertama kali kesini juga, jadi kayak masih ngeraba-raba tempatnya, ini di mana gitu. Ini kan ngomongin tentang tempat liburan. Ini tuh pertama kalinya kalian liburan lagi setelah pandemi atau kalian pernah liburan sebelumnya? Iya benar, ini pertama kalinya setelah pandemi. Refreshing kan di rumah terus. Oke deh kalau kayak gitu, have fun ya. Makasih. Pemirsa, area wisata yang paling menarik perhatian saya adalah wisata berkuda. Ada 2 jenis kuda di sini. Kuda poni untuk anak balita dan kuda tunggang untuk anak dengan tinggi maksimal 90 cm dan berat 35 kg.
Kalau dilihat ya di belakang saya itu ada kuda-kuda poni yang lucu-lucu banget. Sebenarnya saya bisa aja ke sana, cuma karena saya nggak bawa anak kecil, jadi kayaknya nggak seru ya kalau orang dewasa justru yang main ke kuda poni. Tapi ngomongin tentang kuda poni, kuda biasa, sebenarnya berkuda ini salah satu olahraga yang memang dianjurkan dalam Islam. Tapi berkudanya juga seperti apa, dengan proses perawatan kuda juga seperti apa, tentu ada aturan tersendiri. Nah, seperti apa? Aku mau ngasih lihat nih, kayak gini. Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh adalah dengan giat berolahraga. Dan olahraga yang sangat dianjurkan oleh agama Islam adalah berkuda. Ya, keutamaan kuda ada pada pemeliharaannya, beternak, hingga menungganginya. Dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik." Dalam ayat tersebut, kuda disebutkan khusus dan tidak dicampurkan dengan kata-kata hewan ternak. Ini menandakan kuda memiliki keutamaan. Kuda tidak boleh menjadi hewan kurban, namun dagingnya boleh dimakan. Kuda juga pernah disebutkan dalam surat Al-Adiyat ayat 1-4. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Quran Surat Al-Adiyat ayat 1-4. Dalam Al-Quran, Allah tidak akan bersumpah dengan hewan jika tidak ada kemuliaan terhadap makhluk tersebut. Dan kuda termasuk salah satu hewan yang dimuliakan oleh Allah, karena kuda jadi hewan yang membantu para pejuang Islam saat berjuang. Kamu nggak takut naik kuda? Ini kan kudanya besar, emang nggak apa-apa? Ini setinggi ini kamu nggak apa-apa nih? Wih, keren. Saya bye-bye. Bye. Seru ya ngeliat anak-anak main kuda, berkuda tapi nggak takut itu, karena memang harusnya sebagai seorang umat muslim memang harus dilatih tuh dari kecil. Jadi nanti selain kita senang berkuda, tapi juga ada pahala, Masya Allah. Membiasakan anak menyukai olahraga yang dianjurkan dalam Islam tentu perkara yang baik. Apalagi berkuda bukan hanya menyenangkan, namun juga menyehatkan. Selain berkuda, di sini juga ada wisata memanah. Keseruannya seperti apa ya? Sesaat lagi hanya di Muslim Masa Kini.